Ibu-ibu yang dikasihi Yesus, selamat berjumpa kembali di dalam renungan atau PA kategorial perempuan di tengah-tengah gereja kita KB Bakom. Melalui streaming virtual seperti ini, kami sampaikan salam kami dari majelis kepada ibu-ibu segenap yang ada di Bakom Cilengsi ini. Sebelum kita dengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami dari kaum ibu, perempuan di gerejamu untuk mendengar sabdamu yang kudus, untuk meneguhkan hati pikiran kami sebagai hamba yang setia mengikut Tuhan. Tengah-tengah perjalanan kehidupan para perempuan, ibu-ibu di gerejamu, di keluarga, tengah-tengah kerja setiap hari, kami mau disapa firman-Mu. Terima kasih Yesus kesempatan ini berfirman Engkau karena kami boleh mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan santapan rohani kebaktian ini, PA ini terambil dari pusat surat Rasul Paulus ke jemaat di Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Saya mau bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawab sendiri, dan baiklah dia mau menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus, perjumpaan kita di PA ini mengajarkan suatu etika Kristiani yang sungguh luar biasa. Etika hidup yang baik, perbuatan bijak yang harus menjadi tiruan bagi sesama orang percaya, dan tidak boleh egois, tetapi harus mampu berbagi terhadap orang lain, sehingga inilah ciri khas orang beriman, ciri khas orang percaya, terutama ibu-ibu, kaum perempuan. Mengapa? Karena zaman sekarang ini ibu-ibu, sudah banyak orang membuat perbuatan baik hanya untuk mencari perhatian, mendapat pujian, berjalan sendiri-sendiri tanpa mengikut sertakan orang lain. Sehingga bagaimana seorang ibu menghindari kebersama-samaan? Itulah keegoisan. Banyak sudah. Padahal dalam nas ini sangat-sangat ditekankan. Ada satu ayat tadi yang dikatakan, selama masih ada kesempatan, jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan bosan-bosannya. Apakah kebersamaan kita yang harus kita pupuk? Apa tugas perempuan, tugas rohani yang harus dilakukan? Yang pertama, Paulus menawarkan kepada kita sangat sederhana, memimpin
mengarahkan sesama ke jalan yang benar. Ini tugas kita, khusus ibu-ibu. Ada hal yang lumrah, dan ini adalah suatu kebiasaan yang baik bagi kaum perempuan. Memberi waktu, memberi perhatian, dan mau menolong orang lain yang mengalami kesulitan. Sebenarnya ciri khas perempuan ini. Karena perempuan lah yang punya nurani, bukan berarti bapak-bapak tidak punya nurani. Tapi ibu-ibu punya hati nurani, panggorani, rohana bagas. Dan ini hanya dapat di perempuan yang beriman dan memberi waktu, memberi pikiran, waktu, perhatian di persekutuan. Apakah persekutuan gereja dan juga persekutuan tengah-tengah kehidupan berkeluarga, bermasyarakat. Sehingga dia mampu mengarahkan orang lain ke jalan yang benar. Dan dia merasa tidak rugi dalam hal itu. Dia justru senang melakukannya. Dan dianggap harugian nih. Kalau orang Batak justru sebaliknya. Enggan mau menolong orang lain. Ada apa meo atau emak si sakui sahid nabi do hita gariada na paling borat si tujang nagadap. Itu orang Batak. Saudara-saudara, ibu-ibu, akhirnya semakin memberatkan orang lain. Jika kita atau ibu-ibu tergolong perempuan yang rohani, pasti sanggup memimpin, mengarahkan orang lain ke jalan yang benar. Dikatakan Paulus, mereka-mereka yang mengalami kesulitan kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Itu sebabnya kaum perempuan harus tergerak hati untuk menolong. Tergerak hati untuk melepaskan, memimpin, mengarahkan ke jalan yang benar. Bukan justru semakin memberatkan. Namun demikian perempuan harus berhati-hati dan memperhatikan beberapa catatan yang dikatakan Paulus. Kalau kita boleh mau melakukan perbuatan pertolongan, menarik dan membawa ke jalan benar. Paulus memberi syarat beberapa hal. Yang pertama, lakukan pelayanan itu dengan roh lemah lembut. Bukan kasar. Bukan asal-asalan kan Bu? Atau bukan hanya lip service. Jadi pelayanan ibu-ibu harus berangkat dari kasih. Odo. Yang kedua, jamot terdirim, jaga diri sendiri. Supaya jangan ikut terimbas. Jangan ikut terbawa, terseret arus pelanggaran. Karena menutup kesalahan acap kali seperti itu kita turut dalam pelanggaran itu. Makanya Paulus katakan jaga diri sendiri, terhindar dari godaan, terhindar dari suap, atau jangan ikut terjerumus dalam pencobaan tersebut. Yang ketiga, memang ini hal yang lumrah dan sering dilakukan orang Batak, dilakukan kawan-kawan, apalagi perempuan. Model kerjasama kegotong royongan, saling tolong menolong, istilahnya di tarikat huta, tarikat tolong menolong, kira-kira begitu. Dan perempuan, kaum ibu adalah ahlinya sebenarnya. Tetapi juga tidak terhindar banyak ibu-ibu yang egois, tidak mau kerjasama, tidak mau tolong menolong, maunya jalan sendiri-sendiri, tak mau menerapkan sosial, atau akhirnya terjerumus pencobaan. Yang berikut Paulus tawarkan, ini yang harus dibuang, jangan tinggi hati. Mengapa? Dalam satu-satu pekerjaan seakan-akan begini, tanpa aku mana berhasil itu, tanpa aku mana bisa itu. Sering pemikiran seperti ini. Tanpa seorang perempuan ibu, kumpulan ini tidak berjalan misalnya, tidak dikerjakan. Nah ini adalah hal yang salah. Paulus meluruskan, jangan tinggi hati. Peliharalah, jaga kebersamaan itu, terhindar kesombongan, apalagi kesombongan rohani. Jangan merasa diperlukan,
Namun jagalah kebersamaan. Jangan merasa berarti, padahal tidak berarti. Jangan hanya sok mengatur, padahal tak ada yang bisa diandalkan. Ini hati-hati ibu-ibu. Untuk hal seperti ini, 4 Paulus sebutkan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, apakah layak bermegah atas hasil kerjanya, atau justru memperbandingkannya dengan yang diperbuat orang lain yang mungkin lebih baik dari kita kerjakan. Ayat 5, tiap-tiap orang memikul tanggung jawab sendiri, jangan bebankan pada orang lain, sehingga seorang atau masing-masing mengevaluasi apa yang telah dikerjakannya, atau bahkan di dalam istilah ilmu jiwa atau ilmu sosial ada feedback, umpan balik yang kita dapat, kita evaluasi terus. Yang kedua, apa yang diminta oleh topik mingguan ini? Kesediaan menjadi murid, menjadi hamba yang setia. Paulus katakan di 6, baiklah yang menerima pengajaran dari firman Allah. Ada pemeo yang menyebut bahwa pengalaman adalah guru yang baik, benar. Artinya seseorang bersedia menerima pengajaran dari siapapun, apakah itu tentang pengalaman atau yang dari kebiasaan-kebiasaan di tengah masyarakat atau dari guru-guru hikmat, kita bisa dapatkan dari ada istiadat yang ada, kita pelajari. Kaum ibu juga mampu dalam hal itu. Di dalam hal adat istiadat, ibu-ibu pasti bisa mengambil peran mendengarkan di dalam kebersama-samaan itu, sehingga kita dimampukan untuk boleh berbuat lebih banyak lagi, supaya jangan kaum perempuan merasa dinomor duakan dalam adat. Ibu-ibu yang dikasih Yesus, kita sudah harus belajar mulai ada istiadat orang Batak, atau mungkin sedikit-sedikit mempelajari umpama-umpama dan rajin mengikuti adat. Jangan hanya bilang sibuk kerja, sibuk di rumah, jangan hanya bilang gitu. Menyempatkan waktu mengikuti pesta adat sambil memperhatikan apa yang terjadi, yang berlangsung marhata atau masih gabe-gabe, ibu-ibu bisa mendengar, berusahalah. Khusus ngat sini ibu-ibu dikatakan belajar atau mau menerima pengajaran dari firman. Banyak etika yang disampaikan, baik dalam khotbah atau yang dikhotbahkan, tentang dari Yesus, etika yang baik itu. Bukan berarti saudara-saudara, seseorang yang telah menerima pengajaran dan akhirnya kembali mengajari yang memberi pengajaran. Oh jangan, kita terima pengajaran kembali kita ajari yang memberi pengajaran. Wah itu luar biasa tinggi hatinya. Tolong coba lebih dikembangkan apa yang kita terima, yang kita pelajari, dan kita mampu di dalam hal berbagai soalan atau bahkan peribahasa, umpamaan yang kita temukan, supaya jangan terjadi kesia-siaan. Contoh, siapa yang menabur angin akan menuai badai. Nah, jangan sia-sia semua yang kita kerjakan ini. Tapi sedialah menjadi murid, menjadi hamba yang menghasilkan sukacita dan tuaian kebahagiaan kelak. Sebab itu jangan jemu-jemu berbuat baik. Berusahalah sedapat mungkin. Jangan bosan itu kira-kira. Jangan terus langsung putus asa, tapi tetap berpengharapan, karena ibu-ibu satu waktu juga menjadi guru terhadap murid-muridmu. Saudara-saudara, pengembangan ini untuk ibu-ibu boleh kita tanamkan, karena kita akan mulai dari rumah. Jolo sejabudo asatu alaman. Selagi ada kesempatan, mari berbuat baik. Seperti katakan Paulus tadi di atas. Memang perlu semua. Nah, ini kan dalam hal berbuat baik. Tetapi Paulus katakan terutama temanmu seiman, lalu pikirkan temanmu di rumah sekeluarga. Orang terperhatian halak nasing, orang Batak acap kali seperti itu. Jadi pahlawan bagi orang lain, pahlawan di keluarganya tidak. Hati-hati.
Selagi ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tanamkan hal berbuat baik kebersama-sama sebagai hamba Tuhan yang setia bagi kaum perempuan. Terima kasih Yesus, tanamkan dalam hati pikiran kami, dan kami boleh berbuah bekerja seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus berkati para kaum ibu perempuan di gerejamu HKBP Bakom ini dalam bekerja, melayani, dan semua tugas-tugas pekerjaannya sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Amin.